Seorang pria membuat permohonan pada bintang jatuh, berharap bisa mendapatkan pacar yang cantik. Namun tidak disangka bintang jatuh itu langsung berbelok, dan menabraknya dengan keras. Jangan mendekat. Tapi pria itu tidak mati, malah muncul tato keren di lengannya. Tak lama kemudian, dia menyadari, tato itu bisa menyerap listrik, dan membawanya melintasi ke dunia paralel yang sedang mengalami kiamat. Dengan rasa penasaran, Jiang Chen pun mengambil terminal listrik dan mulai mengisi daya, disertai suara letupan dan percikan. Seketika ide muncul di kepalanya, pasti ada banyak harta di dunia kiamat. Kalau bisa membawanya kembali, bukankah bisa jadi kaya dalam semalam? Tapi demi keamanan, dia pergi ke supermarket dan membeli makanan untuk 3 hari, lalu memulai perjalanan menuju kekayaan. Mendarat dengan aman, sempurna, namun baru saja tiba di dunia kiamat. Jalanan tampak sepi, bahkan tidak ada satupun zombie. Sepertinya makhluk-makhluk itu tidak keluar di siang hari. Namun Jiang Chen tidak tahu apapun tentang dunia ini. Jadi dia memutuskan untuk mencari tempat yang aman, dan menjadikannya sebagai markas di dunia ini. Maka Jiang Chen segera menemukan sebuah benteng yang dikelilingi oleh tembok. Tempat ini benar-benar seperti tempat perlindungan dalam mimpi. Dia pun langsung masuk melalui jendela tanpa ragu. Namun saat Jiang Chen sedang melihat-lihat, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeramnya. Tolong! Hantu. Namun saat menoleh ke belakang, ternyata itu adalah seorang manusia, dan bahkan seorang wanita cantik. Setelah mendengar gadis itu bilang dia haus, Jiang Chen langsung mengeluarkan botol air untuknya. Lalu mendengar dia bilang lapar, dia segera mengeluarkan kaleng daging dan memberinya makan. Tak disangka aku bisa mengalami momen pahlawan menyelamatkan gadis. Sungguh kejadian yang luar biasa. Awal yang begitu indah, tapi setelah gadis itu makan dan minum kenyang, dia justru mengikat Jiang Chen dengan erat, dan mengeluarkan cambuk sebagai bentuk balas jasa. Jiang Chen baru saja ingin bilang bahwa dia bukan tipe yang sembarangan. Namun gadis itu langsung menendangnya, agar tidak berubah menjadi banci. Jiang Chen pun memilih diam. Lalu gadis itu mengeluarkan sebotol cola, dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Jiang Chen menjelaskan bahwa itu disebut cola, minuman bersoda. Namun belum sempat dia selesai bicara, gadis itu kembali menendangnya. Dia menyuruhnya langsung ke intinya. Jiang Chen yang terus-menerus ketakutan mulai kesal. Dia membentak gadis itu dengan keras. Bagaimana bisa memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Mendengar hal itu, gadis itu merasa agak keterlaluan, lalu mulai meredam sikapnya. Melihat hal itu, Jiang Chen pun menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat. Dia hanya datang untuk menukar beberapa persediaan. Siapa tahu mereka bisa bekerja sama. Untuk menunjukkan ketulusannya, Jiang Chen meminta gadis itu mengambil dari sakunya sebuah wortel segar, sebagai hadiah pertemuan pertama untuk kerjasama. Gadis itu sudah lama tidak melihat sayuran. Dia langsung menggigitnya tanpa ragu. Sudah lama sekali dia tidak makan makanan yang begitu segar. Aku masih punya banyak sayuran segar seperti ini. Banyak sekali. Melihat pemandangan itu, Jiang Chen pun melanjutkan taktiknya. Dia berkata bahwa jika mereka bekerja sama, dia akan memberikan 10 kaleng makanan setiap bulan sebagai imbalan, ditambah makan 3 kali sehari. Mendengar tawaran itu, mata gadis itu langsung berbinar. Tanpa ragu dia langsung setuju. Lalu dengan sopan, dia melepaskan ikatan dari bos barunya. Dan dari obrolan mereka diketahui, gadis itu bernama Sun Jiao. Jiang Chen bertanya apakah dia punya peta daerah sekitar. Tapi Sun Jiao tampak bingung. Apa kamu tidak punya gelang kehidupan? Itu membuat Jiang Chen tercengang. Apa itu gelang kehidupan? Untungnya Sun Jiao punya gelang cadangan. Setelah memasangkannya pada Jiang Chen, seketika muncul serangkaian informasi. Syukurlah, nilai radiasinya tidak tinggi. Semua kemampuannya tidak ada yang melebihi 20. Aku tanya. Kamu benar-benar seorang pria? Diam kamu. Ternyata gelang ini tidak hanya bisa melihat peta, tapi juga bisa memantau kondisi tubuh sendiri. Perangkat sipil yang sederhana seperti ini, kalau dibawa pulang saja satu, sudah bisa menyaingi semua teknologi modern. Tapi kalau sembarangan membawanya pulang, pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Dan di dunia kiamat yang tandus ini, apa yang paling tidak berharga? Tentu saja emas yang berkilau. Setelah Sun Jiao makan dan minum kenyang, dia mulai merapikan perlengkapannya, dan berangkat mencari emas. Setelah dia pergi, Jiang Chen juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan tato untuk kembali ke dunia nyata. Karena sekarang ada satu orang lagi. Kali ini dia harus membawa lebih banyak makanan. Jadi Jiang Chen pun mengosongkan seluruh isi kulkas di rumah. Namun karena daya tato tidak cukup, dia harus mengisi daya lebih dulu. Tapi tegangan 220 volt di rumah jelas tidak cukup. Maka Jiang Chen pergi ke kotak listrik kompleks, dan memulai sesi isi daya yang penuh rasa sakit dan kenikmatan. Kompleks apa ini? Kenapa mati listrik lagi sih? Gila, aku lagi main peringkat nih. Melihat situasi yang makin kacau, Jiang Chen buru-buru kabur dari tempat kejadian. Diiringi suara ledakan dan percikan,
Jiang Chen kembali lagi ke dunia kiamat, namun kali ini saat melintasi, energi yang terpakai dari tato belum sampai setengahnya. Apakah dengan semakin sering diisi daya, kapasitas tato itu bisa bertambah? Namun itu masih sebatas dugaan. Segera setelah itu, dalam pengamatan Jiang Chen, terlihat Sun Jiao membawa sekantong besar emas, dan dengan lincah melompati gerbang kembali ke markas. Aduh! Dasar bocah tengik, kau mau membunuh nyonya? Hah? Itu benar-benar kecelakaan, sungguh tak sengaja. Setelah kembali ke markas, Sun Jiao bilang masih banyak emas di dalam bank, tapi semuanya terkunci di dalam brankas emas. Saat ini ada dua cara. Pertama, mencari banyak bahan peledak, untuk meledakkan brankas secara paksa. Kedua, mencari peretas yang sangat ahli, untuk membobol kunci elektronik yang rumit, baik bahan peledak maupun peretas. Semuanya harus dicari di markas para penyintas. Jadi, kota Liuding yang tidak jauh dari sini, menjadi pilihan terbaik. Tapi untuk masuk ke markas penyintas, harus membayar 1 unit kristal subatomik. Mendengar istilah asing ini, Jiang Chen kebingungan. Dia bertanya, apa itu kristal subatomik? Setelah dijelaskan oleh Sun Jiao, ternyata yang disebut kristal subatomik ini, adalah benda yang terbentuk di bagian belakang otak, dari makhluk mutan yang kuat. Kristal subatomik ini setara dengan mata uang di sini. Contohnya seperti yang dipegang oleh Sun Jiao ini, masih tersisa 37 unit kristal subatomik. Mendengar itu, Jiang Chen langsung mengeluarkan 4 kaleng makanan untuk menukarnya. Transaksi menguntungkan seperti ini, Sun Jiao langsung setuju tanpa pikir panjang. Namun saat Jiang Chen mengambil kristal subatomik itu, dia terkejut mendapati, benda ini ternyata bisa digunakan untuk mengisi daya tatonya. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba terdengar jeritan dari samping. Tidak mungkin. Ternyata Sun Jiao berteriak karena melihat kulkas yang penuh sesak. Dia sangat terharu hingga langsung berseru. Dan hari ini dia juga berjasa besar. Jadi Jiang Chen langsung berkata, dia akan memasak untuk membalas jasanya dengan baik. Bahan makanan yang berkualitas tinggi. Biasanya hanya butuh cara masak yang paling sederhana. Setelah seharian sibuk, Koki Jiang mulai menyalakan kompor dan memanaskan minyak. Lalu menumis telur hingga berwarna keemasan. Kemudian memasukkan tomat sebanyak-banyaknya. Begitulah, sebuah hidangan mewah yang sederhana. Telur orak-arik tomat pun siap disajikan. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak lahir. Sun Jiao merasakan makanan hangat nan lezat. Tampak dia makan sambil bergumam, bahwa dirinya pasti adalah orang pertama di dunia ini, yang pernah mencicipi telur orak-arik tomat. Saat itu, untuk menyemarakkan suasana, Jiang Chen juga membawa beberapa botol bir. Dan Sun Jiao yang baru pertama kali minum bir, hampir menyerah karena rasanya yang pahit. Minuman ini rasanya tidak seenak cola, tapi bisa membuat orang meluapkan emosinya. Akhirnya mereka pun minum dengan gembira. Tak lama kemudian, 1 kotak bir habis tak tersisa. Pagi pun tiba di hari berikutnya. Karena mabuk berat, Jiang Chen merasa pandangannya kabur. Tapi tetap saja ditarik keluar markas oleh Sun Jiao. Karena Sun Jiao memutuskan membawa Jiang Chen pergi ke kamp penyintas untuk suntik vaksin terlebih dahulu. Dalam perjalanan, dia mengajari Jiang Chen pengetahuan tentang senjata api, serta teknik bertahan hidup di dunia kiamat. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan dari kejauhan. Sun Jiao langsung menjadi waspada. Dia langsung berlari secepat kilat, menuju sumber ledakan tersebut. Dan saat mereka mendekat, ternyata ada monster daging raksasa setinggi puluhan meter, muncul tepat di hadapan mereka. Dan saat itu sekelompok tentara lokal, sedang bertempur sengit melawan monster tersebut. Semua, serang bersama-sama, fokuskan semua tembakan. Ternyata, di dunia yang kekurangan makanan ini, orang-orang hanya bisa menggunakan tubuh monster untuk membuat berbagai ramuan nutrisi, lalu menjualnya kepada orang miskin agar bisa bertahan hidup. Dan Jiang Chen yang datang dari dunia nyata, setelah mengetahui hal itu, bersumpah, meskipun harus mati kelaparan, atau melompat dari tempat ini, dia tidak akan pernah makan benda menjijikkan itu. Setelah itu, dia dan Sun Jiao bersama-sama masuk ke markas penyintas. Dan di dalam tempat ini, kesenjangan antara kaya dan miskin sangatlah ekstrim. Beberapa orang memiliki berbagai teknologi canggih, bahkan memiliki lengan mekanik yang lebih kuat dari lengan manusia. Tapi kebanyakan orang, karena kelaparan, bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Jiang Chen menyaksikan semua ini, namun tak mampu mengubah apapun. Dunia ini memang seperti itu, kamu akan terbiasa nantinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat gadai di dalam markas. Namun saat Jiang Chen mengeluarkan kaleng makanannya, mata si robot langsung terbelalak karena kaget. Kaleng itu tidak mengandung radiasi.
dan daging di dalamnya benar-benar sempurna. Maka robot itu segera bertanya, apakah masih ada barang sejenis lainnya? Setelah mengetahui bahwa Jiang Chen masih punya banyak kaleng seperti itu, robot itu segera memberitahunya, silakan menuju ruang VIP untuk melakukan transaksi. Dengan dipandu oleh pelayan, mereka pun dibawa ke sebuah ruang minum teh. Namun yang tidak diketahui Jiang Chen dan Sun Jiao, adalah saat mereka masuk ke sana, mereka langsung menjadi sasaran sekelompok orang. Gemuk sih, memang kelihatan gemuk, tapi apakah dia domba atau bukan, itu masih dipertanyakan. Setelah mereka keluar dari tempat gadai, Sun Jiao terus saja mengeluh. Katanya, satu kaleng cuma ditukar 50 kristal subatomik. Benar-benar rugi besar, padahal sekarang kaleng makanan itu bahkan bukan makanan sungguhan, melainkan barang mewah yang sangat mahal. Namun Jiang Chen sama sekali tidak peduli, karena makanan, dia punya sebanyak yang dia mau. Tapi tepat pada saat itu, Sun Jiao tiba-tiba menyadari ada orang yang mengikuti mereka. Jadi dia menyuruh Jiang Chen berpura-pura tidak terjadi apa-apa, lalu berjalan ke arah persimpangan berikutnya. Setelah dengan susah payah menyingkirkan si penguntit, mereka pun tiba di rumah sakit untuk suntik vaksin. Namun yang tidak disangka oleh Jiang Chen, vaksin itu tidak hanya mencegah virus zombie, tapi juga memperkuat gen tubuh. Setelah vaksinasi selesai, kepadatan otot Jiang Chen, dan refleks sarafnya, kekuatan tulangnya, juga mengalami peningkatan dalam berbagai aspek. Setelah itu, mereka kembali ke hotel, saat Jiang Chen sedang asyik menikmati kaleng makanannya. Aku sungguh tidak tahu apa-apa, aku bahkan belum tanya kamu sudah ngapain. Dari semua orang mencurigakan, aku pilih kamu, dan ternyata memang tidak salah tangkap. Ternyata pria ini memang mencurigakan. Dia diam-diam mengawasi mereka, dan langsung ditangkap oleh Sun Jiao. Namun pria itu tetap keras kepala, tidak mau mengungkap siapa dalang di baliknya. Aku kasih kau 10 detik. Kalau tidak, bersiaplah mandul seumur hidup. Namun saat itu, Jiang Chen berdiri dan menghentikan. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka menggunakan kekerasan. Kalau kamu mau bekerja sama dengan baik, 100 kristal subatomik ini akan menjadi milikmu. Mendengar tawaran yang menggiurkan ini, pria itu pun langsung bicara tanpa ragu. Gregu, itu adalah pasukan bayaran Gregu. Pasukan apa? Ternyata sejak mereka di tempat gadai, mereka sudah dididik oleh kelompok itu. Tapi karena di dalam markas dilarang bertindak kekerasan, mereka mengirim pria ini sebagai mata-mata. Begitu Jiang Chen dan Sun Jiao keluar dari markas, itulah saatnya mereka akan bertindak. Setelah pria itu menceritakan semua yang dia tahu, sebuah pistol tiba-tiba diarahkan ke arahnya. Diiringi suara letusan, dor. Pria itu langsung terjatuh. Jiang Chen gemetar saat menyimpan kembali pistolnya. Itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Tak heran jika dia merasa tidak nyaman. Tapi cepat atau lambat, itu harus dilalui. Setelah semuanya mereda, mereka berdua mulai merencanakan rute menuju bank. Akhirnya mereka menyimpulkan dua opsi. Pertama, langsung menuju pintu utama brankas. Kemudian memasang bahan peledak dan meledakkannya secara paksa. Kedua, pergi ke ruang kendali utama bank, lalu membobol kata sandi dan membukanya secara normal. Setelah berpikir matang-matang, Jiang Chen pun, demi keamanan, dia memutuskan memilih opsi kedua. Keesokan paginya, dia pun pergi ke pasar budak, berniat membeli seseorang yang ahli di bidang komputer. Namun setelah memilih cukup lama, tak satu pun membuatnya puas. Saat dia sedang kebingungan, tiba-tiba seorang gadis kecil memeluknya. 010342, harap berhenti, kalau tidak, kamu akan ditembak mati. Maaf karena mendengarkan pembicaraan kalian diam-diam. Aku bisa mengoperasikan komputer. Kumohon padamu, tolong pilih aku saja. Aku tidak mau kembali. Melihat gadis kecil itu diseret pergi. Sepertinya dia akan dipukuli habis-habisan hari ini. Tak tega melihatnya seperti itu, Jiang Chen memutuskan untuk membelinya. Setelah ditanya, ternyata nama gadis kecil itu adalah Yao Jiayu. Dan dia baru saja genap 16 tahun. Yang tidak disangka oleh Jiang Chen adalah, keputusan ini tidak hanya sangat penting bagi masa depannya sendiri, tapi juga benar-benar mengubah nasib gadis kecil itu. Dan setelah mereka kembali ke hotel, demi alasan keamanan, Sun Jiao tetap melakukan pemeriksaan terhadap Xiao Yu. Kamu mau ngapain? Pemeriksaan tubuh, untuk memastikan bahwa dia benar-benar aman. Setelah dipastikan tidak ada hal mencurigakan, untuk merayakan bergabungnya Xiao Yu, Jiang Chen menyiapkan satu meja penuh makanan enak. Melihat makanan yang sudah lama tidak dilihat, Xiao Yu sempat mengira dirinya sedang bermimpi. Air mata bahagia pun mengalir di pipinya. Makan pelan-pelan, tak ada yang rebutan pop. Bukan urusanmu. Pukul 8 pagi keesokan harinya, Jiang Chen dan yang lainnya pergi ke pasar. Setelah membeli beberapa peralatan elektronik, mereka pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun tepat saat melangkah keluar dari markas, mereka langsung menjadi sasaran banyak pasang mata. Namun ketiganya sudah memiliki rencana.
jadi tidak terlalu terkejut dengan situasi ini. Tapi saat mereka bersiap melewati sebuah persimpangan, Sun Jiao tiba-tiba berhenti, karena menurutnya tempat itu terlalu sunyi. Pasti ada penyergapan dari pasukan bayaran Grey Gu. Kelihatannya rencana pergi ke bank harus dibatalkan. Sun Jiao pun segera menarik pin granat. 3, 2, 1, lari. Setelah suara ledakan hebat terdengar, ketiganya segera memanfaatkan momen untuk melarikan diri. Namun musuh di lantai atas, setelah terkejut sesaat, langsung melepaskan tembakan habis-habisan. Saat Jiang Chen dan yang lainnya hampir berhasil lolos, ternyata di depan mereka adalah jalan buntu. Sun Jiao langsung menambah kecepatan, dan menendang tembok di hadapannya. Tiba-tiba muncul sebuah lubang besar. Cepat masuk, datang, biar kalian lihat betapa hebatnya nyonya ini. Lindungi aku, menghadapi serangan yang begitu kuat. Pihak lawan langsung menderita kerugian besar. Mereka hanya bisa mundur dan bersembunyi di balik pelindung. Saat Jiang Chen sedang menggila di medan pertempuran, Sun Jiao menariknya ke samping, dan menamparkan kepalanya dengan keras. Kamu pikir rumahmu punya tambang, ya? Bisa nggak nembaknya lebih hati-hati? Jiang Chen pun merasa malu, karena terlalu sering main PUBG. Jadi saat pertama kali pakai senjata sungguhan, dia kewalahan. Namun saat itu juga, sebuah kendaraan lapis baja tiba-tiba muncul. Penembak mesin di atasnya menembak habis-habisan, dan menghujani mereka dengan peluru. Sesuai rencana, Jiang Chen dan Xiao Yu segera mundur ke saluran pembuangan. Sedangkan Sun Jiao bertugas menarik perhatian musuh. Dia memanfaatkan kelincahan tubuhnya, terus-menerus menghindari tembakan senapan mesin. Saat dia berguling di tanah, sebuah peluru tiba-tiba meluncur deras. Dan si penembak mesin yang keren itu, langsung tewas seketika. Namun itu belum berakhir. Sun Jiao kembali mengeluarkan sebuah granat. Setelah ledakan dahsyat terjadi, ia berhasil melarikan diri dengan sempurna. Ketika mereka semua bertemu kembali di saluran pembuangan, Sun Jiao menyerahkan sebuah remote kepada Jiang Chen. Dia memberitahu bahwa di atas sana, telah dipasang banyak bahan peledak. Lalu saat tombol ditekan, semua bahan peledak langsung aktif secara bersamaan. Selesai sudah, sialan. Kembali ke adegan di saluran pembuangan, Jiang Chen dan yang lainnya tertawa dan mengobrol. Mereka terus berjalan menuju markas. Namun semakin jauh mereka melangkah, detak jantung Jiang Chen semakin cepat. Ada firasat buruk yang menggelayuti hatinya. Dan saat mereka terus berjalan dengan fokus, tiba-tiba terdengar beberapa tembakan. Yao, Jiang Chen, bahaya, cepat hindar. Sun Jiao. Kamu, lenganmu berdarah. Jiang Chen, hati-hati, mereka adalah makhluk yang tinggal di saluran pembuangan. Kelihatannya mereka menganggap kita sebagai makanan. Bawa Yao pergi dari sini secepatnya. Aku akan tinggal dan menghadapi mereka. Cepat pergi. Melihat luka Sun Jiao yang penuh darah, saat itu juga Jiang Chen benar-benar marah. Matanya memerah dan berkilat, dan ia menyerang para penyerang tanpa ragu. Tidak, Sun Jiao, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Bahkan melindungimu saja aku tidak bisa. Masih pantaskah aku disebut laki-laki? Saat itu, Jiang Chen sudah berada di ambang kehilangan kendali. Hal itu membuat Sun Jiao yang tak jauh darinya sangat khawatir. Jadi ia segera menyuruh Xiao Yu untuk segera mengikuti di belakangnya. Seiring dengan pembantaian yang dilakukan Jiang Chen, jumlah kanibal di sekitarnya terus berkurang, hingga akhirnya hanya tersisa dirinya seorang. Saat itu Jiang Chen sudah kehabisan tenaga. Namun tepat pada saat itu, salah satu kanibal membuka matanya. Ia mencengkeram pergelangan kaki Jiang Chen dan menjatuhkannya, lalu dengan brutal menusukkan belatinya. Tepat di saat kritis itu, Jiang Chen segera menangkis dengan kedua lengannya. Namun di bawah tekanan terus-menerus dari kanibal itu, tubuhnya yang sudah kehabisan tenaga mulai kehilangan daya lawan. Saat belati tajam hampir menusuk jantung Jiang Chen, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tubuh kanibal itu langsung tertembus peluru. Dalam kondisi setengah sadar, Jiang Chen melihat Xiao Yu berlari ke arahnya. Lalu ia kehilangan kesadaran. Saat ia terbangun keesokan harinya, ternyata dirinya sudah kembali ke markas. Mengingat ladang mayat yang ia lihat kemarin, itu menjadi mimpi buruk bagi Jiang Chen, yang datang dari masyarakat damai. Hampir membuatnya mengalami keruntuhan mental. Jadi dia memberitahu kedua wanita itu, persediaan makanan sudah hampir habis. Dia perlu pergi selama sebulan. Dan Sun Jiao seolah-olah sudah menduganya, memintanya pergi dan segera kembali. Setelah makan, Sun Jiao mengatakan bahwa kemarin Jiang Chen marah, sehingga masuk ke dalam kondisi mengamuk. Ini sepertinya berkaitan dengan vaksin gen yang disuntikkan.
Ternyata setiap orang setelah disuntik, mungkin mengalami mutasi yang tak terduga, namun sebagian besar bersifat positif, dan mendapatkan kemampuan yang berguna, seperti kemampuan Sun Jiao yang disebut ketangguhan. Kemampuan itu dapat mempercepat metabolisme sel dalam tubuh saat terluka, sehingga luka bisa sembuh dalam waktu singkat. Dengan begitu luka dapat pulih dalam waktu singkat. Kemudian atas saran dari Sun Jiao, Jiang Chen membuka gelang kehidupan miliknya. Dari data yang ditampilkan di sana, dia mengetahui bahwa dalam kondisi mengamuk, bukan hanya atribut fisiknya meningkat drastis, tetapi juga dapat menggunakan salah satu dari 5 indranya, untuk langsung menemukan jantung lawan. Namun Sun Jiao memperingatkan Jiang Chen agar tidak terlalu mengandalkan kemampuan ini. Karena setiap orang setelah menggunakan kekuatan, akan mengalami kelemahan fisik yang luar biasa. Jika dalam keadaan mengamuk belum berhasil mengalahkan musuh, maka akibatnya bisa dibayangkan. Mendengar itu, Jiang Chen tak bisa menahan rasa takut yang datang tiba-tiba. Kalau saja Xiao Yu tidak datang tepat waktu kemarin, mungkin sekarang dia sudah menjadi bangkai mutan. Namun Sun Jiao menyuruhnya agar tidak terlalu cemas, karena kemampuan semacam ini umumnya masih bisa dikendalikan. Pada tahap awal bisa diaktifkan dan dihentikan dengan obat. Setelah menjalani latihan dalam waktu tertentu, akan dapat dikendalikan secara mandiri. Kemudian Jiang Chen membawa sejumlah besar emas. Setelah perpisahan yang berat dengan dua wanita itu, dia pun kembali ke dunia nyata. Mendengar keramaian yang sudah lama tak terdengar ini, membuat Jiang Chen merasa lega. Tak lama kemudian dia menaruh emas yang dibawanya di atas timbangan elektronik untuk ditimbang. Ternyata beratnya mencapai 35 kg. Hal itu membuat Jiang Chen berseru bahwa dia kaya mendadak. Lalu dia membawa emas itu ke toko emas, dan meminta pelayan untuk memanggil manajer, mengatakan bahwa dia membawa transaksi besar. Namun saat pelayan melihat pakaian Jiang Chen, dia langsung bergumam, pasti aku akan dimarahi lagi. Namun saat sang manajer melihat barangnya, dengan ekspresi terkejut dari pelayan, dia dengan penuh hormat mengantar Jiang Chen ke ruang VIP. Karena selama 20 tahun bekerja di industri ini, baru kali ini dia melihat emas dijual dalam hitungan kilogram. Lalu manajer segera bertanya, apakah Jiang Chen memiliki faktur pembelian emas tersebut? Jiang Chen mengatakan meskipun tidak punya faktur, namun dia bisa menjamin asal-usul emas itu benar-benar legal. Melihat manajer tetap tidak percaya padanya, Jiang Chen pun dengan kesal berkata, kalau tidak tertarik dengan transaksi ini, maka aku akan pergi ke toko berikutnya. Melihat situasi itu, manajer buru-buru mengangguk dan berkata ya, hanya saja tanpa faktur akan sedikit merepotkan mereka. Mendengar itu, Jiang Chen langsung mengerti maksud pihak lawan. Lalu ia tersenyum lebar, mengatakan bahwa harga emas sekarang 270 yuan per gram. Aku akan kasih kamu dengan harga 220 saja. Begitu kata-kata itu keluar, sikap manajer langsung berubah total. Tak lama kemudian, dia mentransfer 1,5 juta yuan kepada Jiang Chen. Setelah menerima uang dalam jumlah besar ini, dia langsung berubah menjadi orang kaya mendadak. Orang ini kayaknya ada masalah di kepalanya ya. Bro, sudah sampai, nggak usah kasih kembalian. Sip deh, punya uang memang bebas. Aku suka. Seperti kata pepatah, pakaian membuat orang, pelana membuat kuda. Jadi Jiang Chen langsung pergi ke toko pakaian tempat dia dulu bekerja. Namun saat hendak membayar, dia tidak melihat manajer yang telah memecatnya. Tadinya dia ingin pamer di depan wanita itu. Tampaknya rencana itu harus gagal. Kemudian dari mulut pramuniaga dia baru tahu, manajer Sia sudah dipecat, dan sekarang dia bekerja di toko bunga yang tak jauh dari situ. Mendengar itu, Jiang Chen merasa puas diam-diam, dan memutuskan segera pergi melihatnya. Namun begitu dia sampai di toko bunga, dia melihat beberapa preman sedang membuat keributan. Ternyata mereka datang menagih utang. Melihat mereka mengintimidasi Xia Xiu, Jiang Chen langsung maju untuk menghentikan mereka. Padahal awalnya dia hanya ingin menonton saja. Namun hal yang paling tidak bisa ia tahan adalah melihat laki-laki menindas perempuan. Hal ini membuat si pirang jadi sangat kesal, dan langsung ingin menyerang. Mampus kau! Cepat sekali. Bro, aku tanya, kenapa kamu malah pakai kekerasan? Apa yang kamu mau lakukan? Urusan bisnis harus damai dong. Melihat dirinya tak sebanding, si pirang langsung mengeluarkan pisau. Namun tak disangka malah dilucuti oleh lawan. Dia pun segera memanggil anak buahnya. Kalau duel kalah, ya keroyokan saja. Namun Jiang Chen buru-buru mengangkat tangan menghentikan, mengatakan bahwa ada kamera pengawas di sini. Kita selesaikan saja di gang kecil sebelah sana. Lalu dia menyuruh Xia Xiu menunggu di sana sebentar. Aku akan segera kembali. Hal itu membuat Xia Xiu campur aduk perasaannya. Dulu dia memecat orang ini begitu saja, tapi sekarang masih saja melindunginya. Saat mereka memasuki gang kecil, si pirang langsung menyuruh anak buahnya melumpuhkan Jiang Chen. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebuah pistol sudah menempel di kepala mereka. Semua orang langsung keringat dingin karena ketakutan. Namun si pirang tetap berpura-pura tenang, mengatakan pasti itu pistol palsu. Tapi detik berikutnya,
Sekarang kamu percaya, kan?